Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi komputer yang beranggotakan Astagina Awali Pakaya dan saya Gusti Ngurah Satria dengan materi yang akan kami jelaskan yaitu pola bilangan. dan koordinat kartesius. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pola bilangan. Menurut kalian, apa sih itu pola bilangan? Nah, mari kita bahas satu persatu. Pola mengandung makna, bentuk atau susunan yang tetap. Dan bilangan mengandung makna satuan jumlah yang merujuk pada angka. Jadi, pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya, pola penataan rumah, pola penataan kamar hotel, pola penataan kursi, pola penataan nomor di perpustakaan, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk pada kegiatan 1.1, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Dalam belajar matematika, teman-teman akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Nah, berikut ini adalah bentuk pola yang disajikan dalam keadaan bentuk titik dan bangun datar. Bisa teman-teman lihat, ini adalah contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap atau ganjil? Apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah menemukan alamat perumahan tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini contoh gambarnya, gambar penataan rumah atau nomor rumahnya. Ini ada angka 1, angka 3, angka 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah jalan. Kita langsung saja masuk pada contoh. Berikut ini strip dengan 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.5. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang berbentuk, yaitu di sini sudah ada warna-warnanya sampai angka ke-18, 0 itu merah, putih, 1, biru 2, dan seterusnya. Nah, seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bilangan pita tersebut? Nah, kalian bisa mengurutkan warna tersebut hingga bertemu dengan urutan ke-2345, namun tentu cara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif. Kita bisa menyelesaikan dengan lebih efektif dengan melihat pola bilangan tersebut. Nah, jika kalian kumpulkan sesuai bagian warna pita, kalian akan mendapatkan suatu pola. Nah, di sini warna merah itu 0, 3, 6, dan seterusnya sampai angka ke-18 yang pada contohnya. Begitupun putih dari 1, 4, 7 sampai angka ke-16, dan biru 2, 5, 8 sampai angka ke-17. Nah, jika kita mengamati setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3, dengan warna sama terdekat. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Sedangkan pada warna putih, semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Kemudian bilangan pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Kita rinci barisan bilangan pada pita 3 warna dalam bentuk tabel seperti pada tabel berikut. Tabel 1.2, yaitu barisan bilangan dengan selisih 3. Nah, beginilah polanya. Nah, selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2345 boleh dibagi 3. Nah, kita lihat di sini. Ketika dibagi 3, hasilnya itu 781 sisa 2. Nah,
Perhatikan sisa pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke 2345 adalah berwarna biru. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada contoh 1.5. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, untuk memecahkan masalah pada contoh ini, kalian dapat menggunakan bantuan tabel. Nah, kita mendaftar jumlah kumpulan 3 bilangan berurutan terkecil, kemudian mencoba melihat pola yang terbentuk. Nah, di sini pada tabel ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, dan kumpulan 4. Nah, di mana di sini dari kumpulan 1 yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, itu dimulai dari 2, dari 1 dikali 2. Begitupun untuk kumpulan 2, 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18, dimulai dari 4, dari 2 kali 2. Nah, begitupun seterusnya. Dengan memperhatikan pola yang terbentuk yaitu 12, 18, 24, dan 30, kalian bisa menentukan bahwa selisih jumlah dari 3 bilangan genap berurutan tersebut adalah 6. Nah, 12 ke 18, 18 ke 24, 24 ke 30, selisihnya itu adalah 6. Sehingga jumlah 60 ditemukan pada pola ke-9. Dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah 9 kali 2, yaitu sama dengan 18. Nah, kita coba menjumlahkannya. 18 ditambah 20 ditambah 22. Nah, hasilnya benar sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Sekarang kita masuk pada kegiatan 1.2, yaitu menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, berikut ini kalian akan diajak untuk mengamati suatu konfigurasi objek. Setelah mengamati konfigurasi objek tersebut, kalian diajak untuk menggali informasi tentang pola bilangan yang terbentuk, sehingga pada akhirnya kalian bisa membuat persamaan pola bilangan yang kalian temukan. Nah, di sini ada contoh 1.13. Nah, di sini ada pola ke-1 yang berisi 2 pola, yaitu merah dan biru. Pola kedua, pola ketiga, dan juga pola keempat. Nah, di sini sudah kita lihat pola susunannya. Jika susunan bola diteruskan dengan pola ke n, dengan n adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan yang pertama, banyak bola berwarna biru pada bola ke n atau UN. Yang kedua, banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10 atau U10. Yang ketiga, banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000 atau U1000. Nah, di sini kita langsung saja pada penyelesaiannya. Untuk melihat banyak bola pada susunan ke-10, kita bisa melihat ilustrasi. Di sini ada pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4. Nah, di sini kita lihat bentuk polanya. Yang pertama itu 1/2 dikali 1 dikali 2. Nah, untuk pola kedua itu 3, 1/2 dikali 2 dikali 3. Begitupun seterusnya sampai pola keempat. Nah, dengan memperhatikan pola di atas, kita bisa membuat pola ke n. Nah, di sini n tambah 1. Ini adalah rumus untuk mencari pola ke n, yaitu UN sama dengan 1/2 dikali n dikali n tambah 1. Nah, pola seperti ini dinamakan pola barisan bilangan segitiga. Dengan menggunakan rumus pola yang sudah ditentukan di atas, kita dapat menentukan yang pertama pola ke-10 atau U10. Kita langsung sama dengan 1/2 dikali 10 dikali n tambah 1. Di sini berarti 10 ditambah 1 yaitu 11. Jadi hasilnya adalah 55. Dan pola ke-1000 yaitu 1/2 dikali 1000 dikali 1001. Hasilnya 500, 1500.
Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4. Masih sama, di sini pola susunan bola. Dengan memperhatikan bola susunan di atas, tentukan yang pertama banyak bola pada pola ke-n, dan yang kedua jumlah bola hingga pola ke-n. Langsung saja, di sini pola ke-1 yaitu 1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 1. Nah, pola kedua 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1. Begitu sampai pola keempat. Dengan memperhatikan pola tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pola Kn atau Un sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Nah, dengan catatan pola di atas disebut pola bilangan ganjil, karena yang dihasilkan adalah semua anggota himpunan bilangan ganjil atau positif. Selain itu, pola tersebut juga bisa digolongkan sebagai barisan bilangan aritmetika, karena mempunyai beda antar suku yang tetap, yaitu 2. Nah, untuk soal yang kedua, perhatikan pola-pola yang dijumlahkan pada pola bilangan ganjil. Bola-bola yang dijumlahkan tersebut dapat disusun ulang menjadi bentuk persegi. Nah, bisa teman-teman lihat. Pola susunan bilangan yang membentuk persegi tersebut dinamakan pola bilangan persegi. Dengan memperhatikan susunan bola tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan hingga pola Kn adalah Sn sama dengan N pangkat 2. Dengan kata lain, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 dikali N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2. Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gusti Ngurah Satria. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yakni koordinat kartesius. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa sih itu dari koordinat kartesius. Jadi istilah kartesius ini atau yang bisa dibaca dengan Kartesius adalah latinasi untuk Descartes, yang dimana istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Nah, ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Nah, jika teman-teman pernah melihat atau mendengarnya, sebenarnya gambar umum daripada bidang kartesius sebenarnya seperti ini. Maaf ya, bentuknya garis. Dia garisnya gini sebenarnya. Mohon maaf kalau kurang lurus. Yaitu dimana garis vertikal itu adalah sumbu Y, dan garis vertikal adalah garis horizontal adalah sumbu X. Jadi seperti itu. Nah, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, atau sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, mungkin mari teman-teman amati. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah gambar. Nah, titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada gambar ini sudah merupakan inilah gambaran umum daripada koordinat kartesius, di mana garis vertikalnya adalah sumbu Y, kemudian garis horizontal itulah sumbu X. Nah, coba kalian amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar koordinat kartesius tadi dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Nah, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y itu maksudnya, nah jika teman-teman perhatikan, sumbu Y terdapat di sini. Nah, sumbu Y di sini dan titik A di sini.
jarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, sumbu Y di sini titik A. Nah, dia jarak 3 satuan itu dari sini 1, 2, 3. Untuk mencapai titik A dia hanya membutuhkan jarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, bagian dari sumbu X itu dijelaskan tadi, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, sumbu X ini yang ini. Nah, kita hitung mencapai ke titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia memiliki jarak 6 satuan dari sumbu X. Begitupun dengan titik lainnya. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian titik C juga berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan begitupun dengan titik lainnya. Nah, selanjutnya posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Jadi dia tidak bisa dibalik Y, X entah atau apakah gitu. Jadi dia memang X, Y, di mana X dahulu baru Y. Itu berurutnya. Nah, bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 mencakup koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kemudian kuadran 4 mencakup koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, ini bisa teman perhatikan gambar ini. Nah, terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 yang sudah dijelaskan tadi itu terdapat di wilayah pada sumbu X positif dan Y positif. Kemudian kuadran 2 terdapat pada posisi atau wilayah X negatif dan juga Y positif. Kemudian kuadran 3 itu terdapat di wilayah X negatif dan Y negatif. Dan yang terakhir kuadran 4 itu terdapat di wilayah sumbu X positif dan Y negatif. Nah, dalam bidang koordinat di atas, teman-teman bisa lihat itu ada titik P dan Q. Nah, titik P memiliki koordinat min 2,1, yang dimana koordinat X-nya adalah min 2, kemudian koordinat Y-nya adalah 1. Nah, seperti yang dikatakan tadi itu pasangan berurut di mana X, Y, yang dimana X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 1. Begitupun juga dengan titik Q memiliki koordinat 2,3, yang artinya koordinat X-nya adalah 2, kemudian koordinat Y-nya adalah 3. Jadi seperti itu untuk titik pada bidang koordinat kartesius. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita membahas posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Titik asal 0,0 itu terdapat pada titik potong yang dibuat oleh garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika teman-teman menggambar sebuah bidang koordinat, nah titik 0,0-nya itulah yang terdapat di titik potong ini. Lihat, disitulah 0,0, dimana X-nya 0, Y-nya juga 0. Itu dia letaknya di tengah sini. Kemudian selanjutnya itu ada memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu X. Mohon maaf, ini sebenarnya memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini teman-teman amati, perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Nah, di sini sudah disediakan 3 buah bidang kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar-gambar ini, gambar bidang kartesius ini, kita akan tahu yang mana garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X, dan memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Nah, yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu pada garis L1, L2, dan L3, dan L4. Nah, ini dia. Kenapa dibilang sejajar? Nah, teman-teman bisa lihat garis L1, L2, L3, L4 ini garisnya itu berbentuk garis horizontal, yang dimana sumbu X itu juga merupakan garis horizontal. Jadi bisa dikatakan garis L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itulah garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, teman-teman bisa lihat ini pada bidang kartesius yang ini, itu garis M1, M2, M3, dan M4 itu dia berbentuk garis vertikal, yang dimana sumbu Y itu juga merupakan garis vertikal. Bisa dikatakan ini garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu M1, M2, M3, dan M4. Mengapa M1, M2, M3, M4 ini bisa dikatakan tegak lurus terhadap sumbu X? Nah, di sini sumbu X dia garisnya itu berbentuk horizontal, sedangkan garis M1, M2, M3, dan M4 ini berbentuk vertikal. Jadi bisa dikatakan ini tegak lurus. Tegak lurus itu bentuknya seperti ini, bisa dikatakan tegak lurus karena dia bentuk garisnya seperti ini. Nah, dan ini X, dan ini adalah garis M. Jadi dia tegak lurus. Garis M1, M2, M3 ini tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, begitu pun juga dengan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, itu garis L1, L2, L3, dan L4 ini. Dimana garis L1, L2, L3, L4 itu dia garisnya horizontal, sedangkan garis sumbu Y itu berbentuk vertikal. Jadi bisa dikatakan dia adalah tegak lurus. Kemudian garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, dimana garis N1 dan N2. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini bidang kartesius yang ketiga ini, itu N1 dan N2 memotong daripada sumbu X dan sumbu Y. Letak perpotongannya mereka adalah di sini. Ini terhadap sumbu X dan sumbu Y itu di sini. Nah, N2 dia memotong sumbu X di sini dan sumbu Y juga di sini. Gitu. Jadi dia dikatakan garis yang memotong. Nah, teman-teman bisa coba perhatikan nih contoh. Nah, contoh ini. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2. Nah, seperti yang saya ajarkan tadi untuk titik terurutnya itu dimana A 3,2 yang artinya X nya 3 dan Y nya itu 2. B juga begitu, B titik X nya 3, Y nya min 6. Nah, di sini pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Kemudian yang terakhir, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, gambarlah sebuah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Kemudian yang kedua, gambarlah titik-titik yang sudah diketahui tadi, A 3,2, B 3,6, C min 5,2 pada bidang koordinat kartesius yang kalian buat. Kemudian buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, melalui titik B dan C seperti gambar berikut. Nah, ini kok teman-teman perhatikan, jadi seperti ini bentuknya. Bagaimana? Buat kedudukan garis yang melalui titik A, B. Ini ya titik A di sini 3,2. Kita buat garis menuju titik B yang di sini 3,6. Nah, begitupun dengan B. Begitupun juga dengan buat garis melalui titik A dan C. Jadi ini dia A, titik A ditarik ke titik C yang min 5,2. Tarik dan juga tarik buat garis melalui titik B dan C. Nah, ini titik B yang 3,6 dibuat garis melalui titik C min 5,2.
Nah, dari gambar yang dibuat tadi, kita dapat mengetahui bahwa pertama, garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Mengapa? Di sini garis A dia berbentuk garis vertikal, yang artinya dia sejajar dengan sumbu Y, yang dimana sumbu Y itu juga garisnya vertikal. Dan juga dia merupakan garis yang tegak lurus. Garis AC ini tegak lurus terhadap sumbu X, seperti itu. Begitu pun dengan garis yang melalui titik A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Ini dia A dan C. Garisnya saya sejajar dengan sumbu X, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Ini dia garis warna merah ini, BC, dia tidak tegak lurus dan juga tidak sejajar dengan sumbu-sumbu yang ada, melainkan ini bisa dikatakan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana titik potongnya itu di sini dan di sini. Ya, jadi seperti itu. Baik, jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan terkait pola bilangan dan bidang kartesius. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Jadi kami akhiri, sekian dan terima kasih.